menggandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Yuk nyanyi haleluya. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa kembali hadir. Apa kabar? Saya yakin dan percaya semua dalam keadaan sehat, baik, penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kembali kita membaca bagian daripada kebenaran firman Tuhan, terambil dari Matius pasal 11 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Haleluya. Kekecewaan hari-hari ini merupakan sesuatu yang hampir dipastikan menjadi bagian dalam kehidupan semua manusia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena situasi kondisi yang ada, yang sedang dihadapi dan yang dihidupi bertolak belakang dengan keinginan yang kita inginkan. Nah, di tengah kondisi keadaan seperti itu, seringkali dan selalu berseru mohon belas kasihan serta pertolongan Tuhan, agar Tuhan bisa mengabulkan setiap keinginan kita yang baik. Tetapi seringkali keinginan kita yang baik sepertinya Tuhan tidak menjawabnya, sehingga kita makin lama lagi terus bergumul. Namun pada waktu Tuhan tidak menjawab keinginan kita, bukan berarti Dia tidak ada, bukan berarti Dia tidak menyertai kita. Penyertaannya itu senantiasa, sebab Dia ada. Ya, Dia ada ya karena memang Dia ada. Apakah Dia nggak tahu pergumulan saudara? Dia tahu. Cuman jadi pertanyaan, kenapa Dia tidak mengabulkan keinginan setiap kita? Nah, ini juga yang menjadi permasalahan yang harus kita pahami. Sebab keinginan kita belum tentu juga itu merupakan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itulah yang selalu Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Sekalipun keinginanmu sepertinya Tuhan tidak kabulkan, yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai engkau sampai engkau mempunyai pengharapan yang penuh kepada Dia. Sehingga berkata, terserahlah Tuhan, keinginanku ini jika ingin Tuhan kerjakan, kerjakan. Jika enggak, ya haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, jika sudah sampai di titik itu, lihat, Dia Tuhan akan memberikan bukan yang baik saja, tetapi Dia akan memberikan yang benar buat setiap kita. Sehingga pada waktu kita memperoleh sesuatu yang benar, kita tidak akan kehilangan Tuhan. Nah, untuk bisa memperoleh sesuatu yang benar, itu melewati pergumulan. Ya, yang pertama, pergumulan melewati sampai batas keinginan kita pupus. Yang kedua, setelah keinginan kita pupus, kita masuk di dalam level yang lebih dalam lagi. Masuk di dalam pergumulan, yaitu menyerahkan seluruhnya kehendak bebas kita kepada Tuhan, serta mempercayai, bukan pasrah tetapi berserah, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya yakin dan percaya, jika kita sudah sampai ke level yang kedua, maka lihat, Dia Tuhan yang tidak akan pernah terlambat. Sehingga pada waktu Dia memberikan apa yang benar, yang merupakan keinginan kita, dan di tengah kondisi itu, maka kita bisa melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, ada bonusnya. Bonusnya apa? Bonusnya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ini adalah pertolongan Tuhan. Bonusnya apa? Sesungguhnya kita bisa melihat bahwa di dalam pertolongan Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan kepercayaan kepada Dia. Haleluya. Nah, hal ini saya berikan ilustrasi. Ada seorang ayah, dia punya anak, dan anaknya meminta sesuatu dari bapaknya.
Dan apa yang terjadi? Bapaknya mempunyai kerinduan yang besar untuk memenuhi keinginan anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Bapaknya tidak berdaya untuk memberikan keinginan anaknya. Sebab itu juga tidak terlalu penting. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anak itu tidak mendapatkan apa-apa dari bapaknya. Namun apa yang terjadi? Bapak itu berkata kepada anaknya, "Nak, memang aku tidak mengabulkan keinginanmu. Sebab keinginanmu itu tidak terlalu penting dan bermanfaat buat kamu. Tetapi satu hal kamu harus tahu, bahwa aku bapakmu ada bersama dengan engkau. Bukankah aku jauh lebih besar dari apa yang merupakan keinginan? Nah, oleh sebab itu, jangan menjadi kecewa dan menolak aku sebagai bapak." Anak itu bertanya, "Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak?" "Lepaskan pengampunan kepada bapakmu yang tidak bisa memberikan keinginanmu." Kenapa? Sebab dia adalah bapakmu. Sehingga engkau tidak terganggu hubunganmu antara engkau dengan bapakmu. Sekalipun bapakmu tidak memberikan keinginanmu, tetapi dia tetap bapakmu yang menjadi bagian dalam hidupmu. Dia tetap bapakmu yang melindungi engkau di sepanjang musim hidupmu. Sedemikian juga Tuhan. Tuhan melindungi kita di sepanjang musim hidup kita. Oleh sebab itu, Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Haleluya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar kecewa dengan manusia. Kadangkala kita juga mengalami satu kondisi di mana kita kecewa dengan Tuhan. Tetapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita mempunyai Alkitab yang memberikan pelajaran kepada kita. Dan pada waktu kita kecewa dengan Tuhan, kita lepaskan pengampunan kepada Tuhan untuk hal-hal yang Dia tidak mau lakukan atas semua keinginan kita. Kenapa kita lepaskan pengampunan? Supaya kita tetap terus ada hubungan bersama dengan Dia. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup mampu menghapuskan, membatalkan keinginanmu, tetapi Dia akan memberikan sesuatu yang benar buat hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Kami mengerti Alkitab firman-Mu berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ampuni setiap salah pelanggaran kami yang selalu memaksa kehendak kami kepada Tuhan. Dan pada waktu kami tahu bahwa Tuhan tidak mengikuti kehendak kami, seringkali kami kecewa dengan Tuhan. Namun pada kali ini kami diterangi oleh firman Tuhan. Kami lepaskan pengampunan dan memberkati kepada Tuhan yang tidak mengikuti kehendak dan keinginan kami. Sebab kami yakin dan percaya kehendak Tuhan, yaitu yang benar, senantiasa Tuhan anugerahkan di dalam setiap hidup kami, sehingga kami semua semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur, dan aku menolak segala bentuk kekecewaan dari setiap anak-anak Tuhan, terlebih lagi kecewa terhadap Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, amin.